Tuh. Kalau kalian dengar suara itu, kalian berarti indigo. Karena ini gue bikin jam 12 malam. Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gue Kodar Salman. QDR pakai Q. Langsung aja di video kali ini gue mau ngasih tahu nih 5 hal yang andai gue tahu ketika gue menggondrongkan rambut. Oke? 5 hal ini gue ketahuin kayak setelah gue mengamatin lagi untuk menggondrongkan rambut selama proses beberapa bulan ini. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu gondrong gue berapa lama, gue udah bikin update gondrongnya, jadi kalian gak bakalan ketinggalan. So subscribe dulu channel ini, oke? Bunyikan lonceng and stay tune. Itu kayaknya intro gue yang lama. Hal pertama yang andai gue tahu ketika proses memanjangkan rambut atau menggondrongkan rambut adalah enggak diwarnain dan enggak pakai bahan kimia lainnya pada rambut. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, pada saat proses menggondrongkan rambut, misalkan gue udah gondrong rambut atau enggak cukur sekitar 3 bulan, kayak gitu. Nah, gue warnain dong kemarin, kalau misalkan kalian udah subscriber gue dari lama, atau kalian juga adalah followers gue di Instagram, kalian pasti tahu rambut gue berubah-berubah warna dalam beberapa bulan terakhir. Nah, akhirnya setelah gue kayak ini udah 8 bulan ngegondrongin kayak gini, rambut gue itu jauh lebih rusak, bukan jauh lebih bagus. Karena gue proses warna ini tuh kurang lebih kemarin tuh hampir 3-4 kali dalam kurun waktu 3 bulanan. Dan itu bikin rambut gue cepet tipis, udah kayak gitu nggak ini ya, nggak lembut juga, kayak seset bahasa Sundanya itu, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah udah kayak gitu itu rontok banget rambut gue. Jadi ya kalau misalkan kalian mau ngegondrongin rambut, misalkan nih kalian kayak beres cukur sekarang, kira-kira kayaknya gue pengen gondrongin rambut nih kedepannya setahun ke depan. Nah di situ kalian jangan diwarnain kecuali memang jenis rambutnya bagus atau misalkan kayak nggak sering-sering. Tapi saran gue sih rambut natural hitam juga udah bagus, tapi kalau misalkan mau diwarnain kayak orang-orang di luar sana lebih baik ke ke salon kayak gitu, diwarnainnya biar rambutnya tetap sehat gitu. Kalau misalkan sendiri I don't know why, karena mungkin kurang ngurusnya atau segala macam jelek, atau misalkan kayak jenis rambutnya tipis kayak gua, itu lebih baik gak usah diwarnain kalau mau digondrongin kayak gitu, karena ya rusak akhirnya, gondrongnya nggak bagus gitu kayak gini gitu. Nah, tips yang kedua pada saat menggondrongkan rambut atau andai gua tahu pada saat menggondrongkan rambut adalah jangan ditunggu. Yap, kebanyakan orang yang berniat untuk menggondrongkan rambut kayak gue kemarin-kemarin, gue bener-bener kayak nunggu banget, kira-kira ini rambut gue panjangnya kapan? Kok rambut gue segini-gini aja ya? Gitu. Nah, hal seperti itu jangan ditunggu, karena prosesnya penggondrongan rambut itu kayak maksimalnya itu ya kelihatan itu dalam waktu 1 tahun. Dan ya untuk 1 tahun tuh kalau misalkan kita tunggu-tunggu pasti rasanya lama. Tapi kalau misalkan kita biarin aja, kayak ya udah rambut gue mau gondrong tapi tetap diurus, kayak di taking care gitu, kayak ngurus anak aja gitu. Kalau misalkan ngurus anak dengan sepenuh hati, dengan baik atau segala macam, pasti kerasa banget kok tiba-tiba udah gede kayak gitu. Nah sama halnya dengan rambut kita di spasi. Kalau misalkan kita nggak nunggu-nunggu nih pada saat menggondrongkan, udah pasti terasa lebih cepat. Kayak gue nih nggak ditunggu-tunggu. Ya kemarin gue sempat nunggu, tapi sekarang udah nggak ditunggu-tunggu lagi. Orang-orang bilang pasti kok rambut lu lebih cepat sih gondrongnya bang, ternyata segala macem kayak gitu. Dan karena gue nggak tunggu aja, jadi kayak mungkin karena si rambutnya dicuekin sama gue gitu ya, misalnya kayak diurus tetap tapi dicuekin, nggak gue tunggu-tunggu segala macem. Jadi kayak oke, gue cepetin panjang biar gue dapat perhatian kayak gitu. Mungkin ya gue cuma kayak ngarang doang, jangan dianggap serius ah. Yang nomor 3 yang jangan banget kalian lakuin adalah Yang nomor 3 yang paling jangan banget kalian lakuin adalah jangan motong ke barber. Yap, kalau misalkan motong ke barber misalkan dalam proses waktu 2 atau 3 bulan atau 4 bulan, itu kan rambut bakal kerasa ya gembel-gembelnya. Kalau misalkan kalian belum tahu pas gondrong, gue udah bikin juga videonya. Jadi kalian lihat dulu di situ baru lanjut lagi nonton ke sini. Nah, jangan dipotong ke barber karena ya barber kebanyakan
gak ada yang ngerti. Kalau misalkan kalian pengen dipotong 2 atau 3 cm, itu mereka pasti potongnya sampai atas yang akhirnya gak jadi gondrong karena rambut kita pendek lagi gitu. Nah, kalau misalkan mau dipotong, gue lebih saranin ke salon perempuan, jangan ke barber. Nah, kalau misalkan salon perempuan pasti ngerti nih, bilang aja, saya mau digondrongin rambutnya dan saya pengen ngetrim 3 bulan sekali, potong 1-2 cm aja kayak gitu. Udah kayak gitu aja gitu, jangan kayak ke barber yang, bang potong 2 cm, tahu-tahu botak aja samping. Itu sering banget gue ngalamin hal seperti itu. Nah, tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang kalian sering banget ngalamin kejadian ini. Kalau misalkan minta dipotong 1 atau sampai 2 cm tapi malah jadinya tuh lebih pendek dari dugaan kayak gitu. Nah, pasti tahu gue di kolom komentar karena emang banyak banget sih menurut gue yang kayak gitu ya. Yang keempat adalah jangan keseringan keramas. Ya, mungkin kalian denger juga desas-desus atau video gue yang pertama sebelum gue research lebih jauh lagi tentang rambut dan pergondrongan. Kalau misalkan kalian harus keramas setiap hari, enggak ya, kecuali kalau misalkan kalian lagi menggunakan satu produk tertentu untuk memperbaiki rambut kayak gitu ya. Baru bisa, itu pun enggak setiap bulan. Jadi kayak biasanya 30 hari pertama atau kayak 28 hari pertama pada saat proses untuk merawat rambut atau menggunakan satu produk itu. Kesana-sananya tinggal 2-3 kali sekali aja kayak gitu. Jadi biar nggak rambutnya kering karena gini ya, walaupun kita kayak sering aktivitas keluar, tapi rambut juga mengeluarkan sebum yang atau minyak rambut yang kalau misalkan keseringan untuk dibilas itu malah kayak kering. Nah, si sebum itu juga kalau misalkan kebanyakan bisa jadi ketombe atau segala macam. Gue juga belum tahu dan belum nyari tahu. Jadi ya jangan keseringan aja keramas. 3 kali sehari atau 2 kali sehari aja kayak gitu cukup. Dan yang kelima atau terakhir adalah jangan ragu atau sama seperti ya mirip-mirip tips yang kedua. Nah, jangan ragu ini adalah kalian udah pastikan kalau misalkan kalian bakal gondrong kayak gitu. Dan kalian memang pengen kayak gitu. Jadi nggak kayak udah 8 bulan, kayaknya ini nggak bagus deh gondrongnya. Kalian potong, udah dipotong, kayaknya gue pengen gondrong lagi. Nah, seperti itu yang bikin lama gondrong kayak gitu sih. Dan itu juga kejadian beberapa kali sama gue dan sering banget karena awalnya gue yaudah gue pengen gondrongan rambut gitu ya, udah kayak gitu kayaknya gue nggak cocok rambut gondrong, terus gue potong. Nah, nggak lama dari potong gue langsung pengen gondrongin lagi. Nah, itu yang bikin proses lebih lama lagi. Jadi kalian bener-bener kayak yakin kalian pengen gondrong, karena untuk gondrong sendiri itu menurut gue adalah sebuah proses dan sebuah seni ya. Aduh, ini gue lagi agak enak badan, dan sedangkan besok harus ada event di Jakarta. I'm so excited. Gue dapat undangan untuk nonton fashion show kayak gitu, dan ya maksudnya itu jadi salah satu hal yang gue pengen dari dulu, and I'm so excited, tapi malah gak enak badan kayak gitu. Oke, nah itu dia video kali ini tentang pergondrongan atau 5 hal yang gue harap gue tahu sebelum menggondrongkan rambut. So, semoga bermanfaat. Please kasih tahu gue di kolom komentar kira-kira apa lagi yang harus gue bikin berikutnya di video pergondrongan ini. And thank you so much guys for watching. I love you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. And that kiss gue.